Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih terus mencurahkan kepada kita nikmat demi nikmat. Ada nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga kita bisa menegakkan salat maghrib secara berjamaah. Dua nikmat ini yang paling banyak dilalaikan oleh manusia. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani maqbunun fihima katsirum minan nas. Ada dua nikmat yang mana manusia itu banyak sekali lupa, lalai terhadap dua nikmat ini. Kemudian beliau mengatakan dua nikmat yang dimaksud adalah as-sihhat wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dan biasanya nikmat itu jamaah sekalian akan terasa berharga jika kita sudah kehilangan nikmat tersebut. Orang yang sehat akan merasakan mahalnya nikmat sehat ketika dia sakit. Iya. Bahkan sebagian orang yang sakit mengatakan, saya rindu untuk sehat dan saya sudah lupa bagaimana rasanya sehat. Ada sebagian yang mengatakan seperti itu. Karena penyakit yang menimpa dia. Demikian pula waktu luang. Iya. Waktu luang itu nikmat yang besar. Seandainya Allah tidak berikan nikmat waktu luang, mungkin kita tidak mampu menjaga salat 5 waktu. Iya. Jadi dua nikmat ini banyak sekali orang lalai di dalamnya. Dan hari ini, saat ini Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada kita nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dan insyaallah taala jamaah sekalian kita lanjut kajian kitab Sahih Al-Adabul Mufrad, hadits-hadits sahih terkait dengan adab-adab kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada kaum muslimin secara umum, pada manusia secara umum. Yang diambil dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Amirul Mukminin fil Hadits Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sekarang kata penulis rahimahullah, bab fadli man yasilu dar rahimil zalim. Keutamaan yang akan didapatkan orang yang tetap menyambung hubungan kekerabatan walaupun kerabatnya itu zalim kepadanya. Beliau mengatakan, Anil Barra qala, dari sahabat Al-Barra, beliau mengatakan, Ja'a A'rabi faqala ya Nabi Allah. Pernah datang orang Arab pedalaman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wahai Nabi Allah, alimni amalan yudakhiluni al-jannah. Ajarkanlah kepada saya satu amalan yang bisa menjadi sebab saya masuk surga. Jadi jamaah sekalian, kalau kita hubungkan dengan bab ini, berusaha menyambung hubungan kekerabatan walaupun kerabat kita zalim, dengan hadits yang dibawakan oleh penulis, bahwa ada yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, sampaikan, ajarkan kepadaku amalan yudakhilunil jannah, satu amalan yang bisa memudahkan saya masuk surga. Berarti ada hubungannya. Bahwa orang yang berusaha tetap menjaga hubungan kekerabatan, walaupun kerabatnya zalim, maka amalan itu memudahkan dia masuk ke dalam surga. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, menjawab pertanyaan Arab pedalaman ini. Lain kunta aksartal khutbah laqad a'radtal mas'alah.
kamu ini pertanyaannya memang singkat, tapi mengandung permasalahan yang besar. Iya. Kenapa begitu jamaah sekalian? Dia bertanya tentang amalan yang bisa memudahkan masuk ke dalam surga. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, manusia nanti terbagi dua. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian manusia di surga, sebagian lagi berada dalam neraka. Hanya ada dua tempat. Iya. Maka orang ini tanya, apa amalan yang bisa memudahkan masuk ke dalam surga? Maka Nabi mengatakan, pertanyaanmu ini ringkas, tapi mengandung pembahasan yang besar. Kemudian beliau menjawab, a'tiqin nasamah. Ini yang pertama. Merdekakanlah orang yang diperbudak. Wa fukkar raqabah. Lepaskanlah leher-leher yang tertawan. Kemudian Arab Badui ini, Arab pedalaman mengatakan, awalaysa tawahidan, bukankah memerdekakan orang-orang yang diperbudak dan melepaskan leher-leher yang tertawan amalan yang sama, amalan yang satu? Maka qala, Nabi menjelaskan, la, tidak, beda. Itkun nasamah an tu'tiqan nasamah wa faqqur raqabah an tu'ina 'ala raqabah. Memerdekakan orang yang diperbudak itu penuh pertolongan dari kamu. Adapun melepaskan leher-leher yang tertawan, maka maksudnya kamu membantu walaupun tidak penuh dari bantuanmu. Wal manihatur raghub. Ini yang ketiga. Lakukan pula al manihatur raghub. Ini maksudnya, sebutkan oleh ulama kita, orang yang punya ternak seperti kambing, unta, yang bisa dimanfaatkan susunya, dia berikan kepada orang, dia hadiahkan, sampai hewannya itu tidak bisa lagi dimanfaatkan susunya, dikembalikan kepadanya. Wal fai' ala dirrahim. Kemudian yang keempat, lakukan kelembutan, kebaikan kepada keluargamu walaupun mereka zalim kepadamu. Ini pembahasan bab ini. Jadi 4 amalan yang akan memudahkan seseorang masuk ke dalam surga. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa illam tutir dalika fa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Kalau memang kamu tidak sanggup melaksanakan 4 ini, maka ada amalan yang lain, yaitu perintahkan manusia kepada perbuatan yang baik, larang mereka dari perbuatan yang buruk. Fa illam tutik dzalik, kalau kamu juga tidak mampu, fakuffa lisanaka illa min khairin, maka jaga saja ucapanmu, jaga lisanmu, pelihara ucapanmu, kecuali kamu berucap yang baik. Ini jamaah sekalian, termasuk hadith yang memberikan kepada kita pengajaran-pengajaran adab. Tolong menolong kepada sesama, memberikan hadiah kepada sesama, menyambung hubungan yang diputus oleh kerabat. Kalau memang itu tidak mampu, maka coba perintahkan orang-orang, utamanya keluargamu, untuk melakukan kebaikan dan larang dari kejelekan. Kalau tidak mampu juga, maka jaga saja ucapanmu. Jangan sampai menyakiti orang. Jangan sampai ucapanmu itu melukai perasaan saudaramu. Ini minimal.
Jamaah sekalian, iya, ketahuilah bahwa memerintahkan yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, itu harus dimulai dari yang terbesar. Iya. Jadi jamaah sekalian, perintah yang terbesar itu adalah beribadah murni hanya kepada Allah. Iya. Perintah yang terbesar adalah tauhid. Larangan yang terbesar atau kemungkaran yang paling besar yang harus dilarang adalah ketika seseorang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah sekalian? Iya. Dosa mempersekutukan Allah, kalau orangnya meninggal belum sempat taubat, itu ulama sepakat tidak akan mendapatkan maaf. Itu ulama sepakat sebagaimana dinukil oleh Asy-Syaukani, termasuk ulama 4 madhab. Iya. Jadi kata Syaukani, ajma'al muslimun, sepakat kaum muslimin, bukan cuma ulamanya, musliminnya juga sepakat, annal musyrik, bahwa orang yang mempersekutukan Allah, idza mata ala syirkihi, kalau dia meninggal di atas kesyirikan, meninggal dalam kondisi menduakan Allah, lam yakun min ahlil maghfirah, dia tidak akan mungkin mendapatkan ampunan. Sepakat kaum muslimin, bukan cuma ulamanya, musliminnya sepakat semua. Iya. Jadi inilah kemungkaran yang terbesar yang harus kita larang. Jangan kamu menduakan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala saja, yang satu saja yang menciptakan kamu, yang memberikan rezeki kepadamu, yang memberikan kebahagiaan kepadamu. Kalau begitu dia saja yang berhak disembah. Iya. Karena itu jamaah sekalian, Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih bin Al-Fauzan hafizahullah mengatakan, ba'dun nas ya'taqiduna anna hunaka asya'an hiya a'dhamul jaraim. Sebagian orang punya keyakinan ada dosa yang paling besar kejahatannya. Wa a'dhamu ma nahallahu anhu, yang paling besar yang Allah larang. Fayaqul, mereka pun mengatakan, ar-riba huwa a'dhamul muharramat. Riba itu, apa itu riba jamaah sekalian? Riba itu, iya, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap manfaat yang diambil di belakang hutang piutang, manfaat yang diambil di belakang hutang piutang, fahuwa riba, maka itu riba. Iya. Jadi kalau ada hutang piutang diambil di belakangnya manfaat, bunga, maka itu riba. Orang ada yang berpendapat inilah dosa yang paling besar, riba. Az-zina wa a'dhamul muharramat. Ada juga yang mengatakan zina itulah dosa yang terbesar. Walidzalika yurakkizuna 'ala nahi 'anil riba wa 'anil zina wa 'an fasadil akhlaq. Oleh karena itu mereka memfokuskan, memusatkan larangannya hanya pada larangan dosa riba dan zina. Iya. Jadi dia katakan dosa yang terbesar itu riba. Sebagian lagi mengatakan bukan, yang terbesar zina. Sehingga mereka membuat ceramah-ceramah atau buku-buku yang fokus pada melarang riba dan zina. Demikian pula sebagian mengatakan yang paling besar itu akhlak yang buruk. Itu dosa yang paling besar.
Walakin kata Syekh, akan tetapi la yahtammuna bi amri syirki wa la yuhadziruna minhu wa huwa yarawna an-nasa waqi'ina fihi. Hada minal jahlil azim bi syariatillahi subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi jamaah sekalian, mereka tidak peduli dengan dosa syirik. Mereka tidak mentahdir dari dosa syirik. Mereka melihat, menyaksikan orang-orang terjatuh dalam kesyirikan. Iya. Memang orangnya sholat, tapi kalau punya masalah, barang-barangnya hilang, datang ke orang-orang yang dia klaim sebagai orang pintar. Iya. Memang dia sholat, memang dia tidak riba, tidak zina, akhlaknya bagus. Tapi dia masih percaya adanya hari-hari buruk dan angka-angka sial. Iya. Dia masih menggantungkan hatinya kepada jimat. Tawakalnya kepada benda-benda keramat. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ini minal jahlil azim, termasuk kebodohan yang terbesar bi syariatillahi subhanahu wa ta'ala, tentang hakikat syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa jamaah sekalian? Kita berikan contoh. Kita mungkin pernah dengar kisah wanita pezina yang memberi minum seekor anjing. Kemudian Allah berikan hidayah kepadanya, taubat, lalu masuk surga. Iya. Para ulama mengatakan, memberikan saja seekor anjing minum dan dilakukan oleh wanita pezina ini, Allah maafkan dosa-dosanya. Bagaimana lagi kalau kita memberikan minum kepada manusia? Nah intinya, pembahasannya, syahidnya, wanita pezina ini Allah maafkan. Iya. Demikian pula dosa riba. Itu semua dibawa kehendak Allah. Ingatlah hadits bitaqah. 99 catatan amal yang semua itu berisi keburukan. Dosa. Iya. Dalam hadits yang sahih, riwayat At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka didatangkanlah orang ini. Iya. Diperlihatkan 99 catatan dosa. Satu catatan sejauh mata memandang, dosa semua. Iya. Maka ada tersisa satu catatan. Orang ini seolah-olah tidak ada harapan lagi, ya Allah. Untuk apa satu ini dibanding 99 ini? Iya. Ternyata satu catatan itu berisi kalimat tauhid, la ilaha illallah. Maka terhempaslah 99 catatan dosa dan tidak ada yang lebih berat daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya mungkin Allah maafkan. Iya. Namun jamaah sekalian, lihatlah Fir'aun, laknatullah alaih. Iya. Dia meninggal menutup hidupnya dalam kondisi menduakan Allah. Bukan cuma menduakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ia mengatakan dalam Al-Qur'an, ana rabbukumul a'la, sayalah sebenarnya Tuhanmu yang paling tinggi. Iya, ini kata Fir'aun. Ketika hendak wafat, ketika Fir'aun sudah mau mati, meninggal, iya, dia pun mengatakan, amantu billadhi, iya, saya beriman kepada Rob atau sesembahan yang disembah oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin. Dan saya termasuk orang yang muslim. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-ana wa qad asaital qabl wa kunta minal mufsidin. Baru sekarang wahai Fir'aun, sebelumnya kamu sudah melakukan kerusakan. Iya.
dan kamu sebelumnya sudah melakukan banyak maksiat. Fir'aun wafat dalam kondisi mengaku sebagai Tuhan. Tidak mungkin Allah maafkan. Kekal dalam neraka. Kenapa jamaah sekalian? Karena yang dilakukan Fir'aun dosa syirik. Iya. Makanya kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yang paling besar untuk dilarang bahaya syirik. Percuma jamaah sekalian. Kita ajak-ajak orang sholat. Iya. Tapi dia masih yakin ada yang mengetahui perkara-perkara gaib selain Allah. Dia masih punya keyakinan ada orang yang tahu perkara-perkara yang akan terjadi di masa depan. Seperti hari kiamat, akan terjadi musibah ini, musibah itu. Di tahun sekian akan wafat begini, begitu. Iya. Orangnya sholat, tapi masih percaya yang seperti ini. Maka Nabi kita yang mulia SAW mengingatkan, Man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi kahin? Kahin itu jamaah sekalian? Iya. Orang yang berusaha atau mengklaim dirinya tahu perkara-perkara yang akan terjadi di masa depan. Itu kahin namanya. Siapa yang mendatangi kahin? Au arraf atau arraf. Arraf itu jamaah sekalian, ulama mengatakan orang yang mengklaim dirinya tahu barang-barang yang hilang. Iya. Kalau ada uangnya yang hilang, emasnya yang hilang, dia datang ke arraf. Coba diterawang, Mbah. Coba dilihat di mana ini uangnya. Iya. Kalau mbahnya tahu, pasti mbahnya yang duluan ambil. Iya. Justru tidak tahu. Iya. Dia datang ke arraf. Fasaddaqahu bima yaqul. Dia benarkan apa yang dia ucapkan. Bagaimana caranya dia benarkan? Dia bilang memang ini dukunnya sakti. Mbahnya sakti, dia tahu barang-barang hilang. Dia tahu perkara-perkara yang akan terjadi di masa depan. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini telah kufur kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jemaah sekalian? Karena mengetahui perkara gaib itu hanyalah ilmu khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ketika ada yang mengklaim atau meyakini, membenarkan ada yang tahu perkara gaib, maka hakikatnya dia sudah menyamakan selain Allah dengan Allah. Dan ini syirik. Ini kemungkaran yang paling harus kita larang. Iya. Kalau kita mau masuk atau mudah masuk ke dalam surga, sebagaimana pertanyaan orang Arab Badui ini dalam hadits ini. Iya. Kata Nabi, kalau kamu tidak mampu memerdekakan budak, tidak mampu begini-begini, menolong orang, perintahkan kepada kebaikan, larang dari kemungkaran. Dan ini kemungkaran yang paling harus dilarang. Akidah, penyimpangan dalam akidah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman jemaah sekalian, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Iya. Di sisinya lah ilmu kunci-kunci yang gaib itu. Tidak ada yang tahu satu pun juga kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi percuma kalau dia sholat tapi dia masih percaya kahin atau arraf. Iya. Demikian pula hari-hari sial. Dia tidak mau nikahkan anaknya kalau di bulan Muharram. Atau dia tidak mau tinggal di rumah yang rumahnya itu angkanya 13. Dan ini ada jamaah sekalian, nyata dia. Bahkan ini dilakukan di gedung-gedung yang tinggi.
Iya. Di rumah sakit mewah, kalau kita naik ke lift 1 sampai 10 aman. 11, 12 langsung loncat 14. Nggak mau dia taruh angka 13 di situ. Iya. Jamaah sekalian, ini semua ajaran-ajaran jahiliyah. Sudah saatnya kita tinggalkan. Tidak zaman lagi. Bukan lagi waktunya di zaman ini. Iya. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyraka. Siapa yang dihalangi oleh rasa takut sial untuk melakukan acaranya, hajatnya, pestanya, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah. Iya. Kenapa kita khawatir dengan Muharram? Kenapa kita khawatir dengan bulan, angka, atau hari-hari? Semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya kita takut hanya kepada Allah yang satu saja. Iya. Jadi percuma jamaah sekalian. Kalau kita ingatkan ayo sholat, kita ketuk rumahnya orang ayo sholat, tapi jangan bahas-bahas syirik. Jangan bahas-bahas akidah, nanti dia tersinggung. Kasihan umat. Iya. Batal amalan jamaah sekalian. Kalau kita berbuat kesyirikan, batal amalan. Perhatikanlah firman Allah ketika mengingatkan Nabi Muhammad dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-65. Lain jika asyrakta, di situ failnya tak. Tak itu failnya satu orang. Bukan banyak, satu orang. Lain asyrakta, jika kamu wahai Muhammad menyekutukan Allah. Iya, seandainya Nabi Muhammad menyekutukan Allah, tapi itu tidak mungkin. Tapi Allah sebutkan seandainya itu terjadi, la yahbatanna amaluka, sungguh pasti dan pasti hancur amalanmu. Iya, ini Nabi Muhammad jamaah sekalian. Hancur amalan kalau syirik. Kalau menduakan Allah, meyakini ada Tuhan, ada yang mengetahui perkara gaib selain Allah. Iya. Sampai di situ tidak. Wala takunanna minal khasirin. Sungguh pasti dan pasti wahai Muhammad, engkau termasuk orang yang paling celaka. Seandainya. Iya. Masihkah kita mau katakan jangan bahas-bahas syirik? Jangan singgung-singgung akidah? Nanti dia tersinggung tidak mau lagi dengar nasihat kita? Justru kita tidak sayang jamaah sekalian kalau kita simpan-simpan ilmu yang penting ini. Iya, semua amalan batal kalau orang melakukan kesyirikan. Makanya jamaah sekalian, kenapa non-muslim itu tidak diterima amalannya di akhirat? Kata Nabi, semua amalan non-muslim yang dia lakukan, kebaikan yang dilakukan di dunia, Allah penuhi balasannya di dunia saja. Misalnya kalau Ramadan, ada non-muslim yang panggil kita, yang biayai kaum muslimin untuk buka puasa Ramadan. Demikian pula Idul Kurban, ada non-muslim yang ikut berkurban. Maka kata Nabi, dia hanya mendapatkan hasil amalannya di dunia saja. Tapi di akhirat tidak lagi jamaah sekalian. Kenapa? Karena dia meninggal dalam keadaan musyrik, non-muslim. Iya, tidak diterima. Syaratnya itu ibadah harus Islam. Iya. Kalau ada non-muslim yang melakukan kebaikan, dia hanya mendapatkan pahalanya di dunia saja. Iya. Jadi jangan kaget kalau non-muslim juga tahu kalau kita bersedekah, usaha kita akan sukses. Iya. Kalau kita baik sama orang tua termasuk, usaha kita akan sukses. Jangan heran ya mas kalian. Itu juga ditahu oleh non-muslim. Iya. Tapi semua amalannya tidak teranggap di akhirat. Makanya ini yang paling penting kita larang. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, Nabi mengatakan kepada Arab Badui ini, kalau kamu juga tidak mampu melarang dari kemungkaran, memerintahkan yang baik, fakuffa lisanaka illa min khairin. Jaga saja mulutmu, lisanmu, ucapanmu, kecuali pada hal-hal yang baik. Iya.
Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia berucap yang baik saja. Kalau tidak mampu dia ucapkan yang baik, hendaknya dia diam. Kemudian jemaah sekalian, sahabat yang mulia Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Man najah ya Rasulullah? Apakah jalan keselamatan?" Maksudnya apa jalan kunci keselamatan dunia dan akhirat? Iya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amsik alaika lisanak. Ini yang pertama. Jaga ucapanmu. Jaga lisanmu, jaga mulutmu. Iya, kalau hari-hari ini kita ingatkan, jaga tanganmu, jangan sampai mengetik sesuatu yang buruk di medsos yang bisa menyinggung hati orang lain sehingga kalian bisa bertengkar. Atau orang lain tidak mampu membalas, dia sakit hati. Iya. Ini sahabat Uqbah bin Amir bertanya kepada Nabi, "Man najah? Apa jalan keselamatan? Apa sebab-sebab orang selamat dunia dan akhirat?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amsik alaika lisanak." Jaga mulutmu, jaga ucapanmu, jaga lisanmu. Ini yang pertama. Iya. Wal yasakka baituk. Ini yang kedua. Hendaklah rumahmu itu menjadi lapang untukmu. Maksudnya apa? Kamu suka di rumah, kamu betah untuk ibadah di rumah, dan kamu jadikan rumahmu itu sebagai benteng daripada fitnah. Iya. Apalagi jamaah sekalian di masa-masa huru-hara itu, di masa-masa kekacauan, maka kata para ulama, hendaklah orang-orang itu banyak diam tinggal di rumahnya. Iya, itu yang paling aman. Itu jalan keselamatan yang kedua. Wal yasa'ka baituka. Hendaklah rumahmu menjadi lapang untukmu. Kemudian yang ketiga, wabki ala khati'atik. Tangisilah semua dosa-dosamu. 3 jalan keselamatan yang Nabi berikan, ajarkan kepada sahabat yang mulia Uqbah bin Amir. Jaga ucapanmu, jangan sampai menyakiti orang. Hendaklah rumahmu lapang, kamu bahagia di dalamnya untuk ibadah. Jadikan itu benteng pelindung untuk dari fitnah. Wabki khati'atik, dan tangisi dosa-dosamu. Maksudnya apa? Serius kamu bertobat. Bukan hanya air mata yang menghasilkan tobat sehari 2 hari. Tapi betul-betul kamu sesali dosa-dosamu. Itulah jalan keselamatan. Iya. Jadi jemaah sekalian, hadits yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita tentang amalan-amalan yang akan memudahkan masuk ke dalam surga dan tentunya menjauhkan kita dari azab neraka. Waliyadzubillah. Jemaah sekalian, mungkin saja bisa kita ambil pada malam hari ini. Kalau masih ada waktu, mungkin ada yang perlu dipertanyakan, saya persilahkan. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Silakan. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ustaz, yang saya mau tanyakan ini yang disampaikan tadi Ustaz, setiap seseorang melakukan hutang piutang apabila mendapatkan keuntungan di dalamnya, maka itu termasuk riba. Ini mau saya tanyakan Ustaz, bagaimana apabila seseorang mungkin menghutang kepada si B,
kemudian ya mungkin di lain waktu mungkin ya dia sudah bisa melunasi hutang tersebut, kemudian mungkin dia memiliki keuntungan yang lebih, dan yang karena rasa terima kasihnya kepada si B yang dia tempati menghutang, orang yang dia tempati menghutang, kemudian dia memberikan bayaran yang lebih. Iya, dia bayar hutangnya lebih. Iya, lebih, Ustaz. Iya, karena dia Jadi, punya keluasan. ya mungkin seperti itu, Ustaz. Jadi Iya. bagaimana yang seperti itu? Apakah termasuk riba juga atau gimana, Ustaz? Iya, Nah, Ustaz, itu saja. baik. Jadi misalnya mungkin kita gambarkan secara ringkas, ada orang yang punya hutang 1 juta. Iya. Dia hutang ke temannya 1 juta. Lalu di waktu yang akan datang dia punya rezeki alhamdulillah yang lebih untuk bayar hutangnya. Dia pun melebihkan mungkin 1.200.000. Iya, kurang lebih begitu ya. Ya, lebihkan 1.200.000. Karena mungkin sebagai tanda terima kasih. Iya. Maka ini ditanyakan oleh ulama kita dan juga berdasarkan dalil-dalil yang ada, kata mereka hukumnya tidak mengapa. Iya. Kenapa jamaah sekalian? Karena dari awal tidak ada akad. Iya. Tidak ada akad dari awal. Beda ceritanya kalau ada orang yang mengatakan ini saya pinjamkan kepadamu 1 juta. Iya. Tapi tolong mengerti mami kini. Iya. Bagaimana itu mengerti mami? Kalau 6 bulan kembali 1,2. Kalau setahun kembali 1,4. Iya. Ini kan akad. Memang dari awal. Maka inilah yang dimaksud dalam hadis kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap manfaat yang diambil di belakang hutang itu riba. Iya. Dia memang akad dari awal. Iya. Adapun yang tadi itu yang kita kasih contoh, orang pinjamkan temannya 1 juta. Kemudian di waktu yang akan datang Allah berikan rezeki yang luas kepadanya. Dia pun membayar hutangnya lebih 1,2 untuk berterima kasih kepada temannya. Maka ini tidak mengapa, tidak ada masalah. Karena tidak akad dari awal. Iya. Dan Rasulullah SAW itu pernah meminjam onta. Iya, ontanya sahabat. Tapi Nabi suruh ganti ontanya sahabat ini dengan onta yang lebih bagus, yang lebih mahal. Iya. Tapi Nabi tidak akad dari awal. Iya, itu tadi bedanya. Selama dia tidak akad dari awal, maka tidak masalah, bukan riba. Dan dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan sebaik-baik di antara kalian yang paling bagus dalam membayar hutang. Maksudnya apa? Iya, waktunya tepat dan kalau ada memang lebih sebagai tanda terima kasih, tidak mengapa dia lebihkan. Yang penting syaratnya itu tidak dia akadkan dari awal. Iya. Ini wallahu a'lam. Saya ada waktu, saya persilakan. Sudah. Ya. Baik. Jemaah sekalian, mungkin ini saja bisa kita ambil pada malam hari ini. Wallahu taala alam, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.